Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita satu dalam doa. Haleluya Yesus Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini, mengucap banyak terima kasih atas kasih dan kebaikan-Mu Tuhan, di mana kami Tuhan berkumpul di sini untuk memuliakan dan memuji nama-Mu Bapa. Mari Roh Kudus, kami mengundang Engkau saat ini Tuhan, dalam setiap pujian dan penyembahan kami. Engkau hadir melawat setiap hati dan pikiran kami, dikuasai oleh-Mu saat ini ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita angkat satu pujian yang berkata, lebih dalam ku menyembah.
Dia. Berilah kemuliaan bagi Tuhan saat ini. Tinggikanlah Dia, sebab Dia Allah kita. Engkaulah Raja di atas segala raja. Engkaulah Yesus yang layak disembah. Tuhan Maha Mulia dan Agung. Oh, haleluya Yesus Tuhan. Mari semua Bapak Ibu sembah Tuhan saat ini. Muliakan namanya saat ini. Jangan engkau hanya berdiam diri, tapi saat ini tinggikan Dia. Muliakan saat ini. Kau datang saat ini untuk memberikan waktu kepadanya. Sembah Dia saat ini. Haleluya, oh Yesus Tuhan. Kami saat ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu ya Roh Kudus. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan, untuk memuliakan dan menyembah Engkau saat ini Tuhan. Engkau melihat saat ini tangan-tangan yang terangkat saat ini Tuhan. Engkau melihat saat ini Tuhan, mereka datang memuliakan dan menyembah-Mu ya Roh Kudus. Haleluya, ya Rabbah ya Sini ya Rabbah, ya Rabbah ya nama Yesus. Haleluya, Yesus. Ya Rabbah ya Sini ya Rabbah. Mari Bapak Ibu saat ini Engkau sembah Dia, rasakan kehadirannya saat ini Bapak Ibu. Haleluya. Ini namanya Syikira Labayas. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Kami datang saat ini di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami muliakan nama-Mu Yesus, sebab Engkau Allah yang layak dipuji. Oh, haleluya Yesus Tuhan. Ya Rabbah ya Syikir. Ya Rabbah. Ya Rabbah. Ya Shiki ya Rabbah. Ya Rabbah.
bekerja saat ini Tuhan. Engkau memberikan mereka sebuah hati yang baru ya Tuhan. Hati penyembah-penyembah saat ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, oh Yesus Tuhan. Haleluya, oh Yesus. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan nama-Mu Yesus. Haleluya, ibayere nama Yesus, yaralaba Yesua, yaralaba Yesus, haleluya. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami muliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami tinggikan Engkau di atas segalanya. Haleluya. Oh, yere nama Yesus, yaralaba Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Penuhi kami Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau telah hadir di dalam setiap hati kami. Kami dapat merasakan Tuhan hadirat-Mu melawat setiap kami masing-masing pribadi Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau meninggikan Engkau lewat puji-pujian kami Tuhan. Kami mau menyenangkan Engkau Tuhan lewat puji-pujian kami Tuhan. Kami mengundang saat ini untuk para malaikat-Mu Tuhan untuk turut serta memuji Engkau bersama kami pada saat ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, luar biasa sekali ya. Baik, kita akan angkat satu pujian. Bersyukurlah Dia Raja. Tuhan, haleluya.
puji Tuhan, luar biasa sekali. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Kita siapkan hati kita saat ini tuh Bapak Ibu untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Oh Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu bagi Tuhan. Tuhan, tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman ya Tuhan, ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu bagi Tuhan. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya bagi Tuhan. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, sebab Dialah kita yang luar biasa. Dia Tuhan yang punya segalanya, pencipta langit dan bumi. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia luar biasa, Dia perkasa, dan saat ini muliakan Dia dengan perkataanmu, dengan hatimu saat ini. Bagi Tuhan sungguh tidak ada yang mustahil. Haleluya Tuhan Yesus. Di Tuhan tak
Benar Tuhan bahwa tidak ada yang mustahil bagimu ketika kami percaya kepada kebenaran firman-Mu. Sebab itu Tuhan, di pagi hari ini kembali kami bersyukur karena kasih karunia Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami telah menyembah, memuji, meninggikan nama-Mu. Saatnya Tuhan kami akan mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Sebab itu Tuhan, Engkau berfirman di tengah-tengah kami dan kami akan mau mendengarkannya. Kami mau menerima di dalam hati kami dan kami siap untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, rapilah hamba-Mu yang manusia biasa yang diberikan kepercayaan oleh Bapa. Taruhlah perkataan firman di dalam mulut hamba-Mu sehingga apa yang hamba ucapkan itu datangnya daripada Allah sendiri. Terima kasih ya Roh Kudus, kami akan siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya sepanjang minggu ini? Puji Tuhan, kuat dan sehat itu semua karena anugerah Tuhan. Kita boleh melewati kesukaran hidup ini, masalah hidup ini. Kita boleh berkemenangan itu semua karena kasih anugerah dan pertolongan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, tetap kita berada pada tema di bulan Agustus ini adalah kekudusan, di mana kita sudah mendengar 2 minggu yang lalu kita berbicara tentang kekudusan. Kita akan kembali lagi untuk mendengarkan firman Tuhan tentang kekudusan. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita membaca bersama-sama. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14. Mari kita baca. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Amin. Silakan duduk. Kekudusan. Dasar kata daripada kekudusan adalah kudus. Dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ada kurang lebih 340 kata kudus. Saudaraku yang di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam dunia ini tidak ada orang yang kudus. Siapapun dia, selain daripada Allah kita, hanya Dialah Allah yang kudus, bahkan Allah Maha Kudus. Kudus berarti terpisah dari dunia ini. Sebagaimana di dalam Yohanes pasal 17 ayat 15 dan 17, Yesus berdoa kepada Bapa di surga. Dia berkata, "Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia ini, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, demikian pun aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Ku adalah kebenaran." Ini doa daripada Tuhan Yesus kepada Bapanya di surga. Dia berdoa bukan Bapa mengambil kita dari dunia, melainkan melindungi kita dan menguduskan kita dengan kebenaran firman Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang kudus. Tuhan sudah menguduskan manusia, yang artinya Tuhan sudah memilih manusia sehingga menjadi miliknya dan disebut orang-orang yang sudah dikuduskan. Orang yang sudah dipisahkan dari kegelapan dunia ini
disebut sebagai orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus. Pengikut-pengikut Kristus harus terpisah, memisahkan diri dari kegelapan dunia ini. Paulus berkata di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemuliaan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca ayat ini saudara, Paulus mengajar kepada kita untuk memberikan persembahan yang hidup dan yang kudus kepada Allah. Karena itulah ibadah yang berkenan di hadapan Allah. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah yang berkenan kepada Allah adalah ibadah yang hidup dan yang kudus. Ibadah yang hidup adalah ibadah yang dihadiri oleh kuasa Roh Kudus. Ibadah yang hidup adalah ibadah yang dimana kita bisa merasakan hadirat Allah bekerja, sehingga membuat kita hidup bersuka cita, semangat memuji Tuhan, semangat di dalam menyembah Tuhan, semangat di dalam mendengarkan akan firman Tuhan. Itu namanya ibadah yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Kita akan bisa merasakan perjumpaan Tuhan di dalam ibadah. Perjumpaan kita dengan Tuhan itu membuat roh kita menyala-nyala, membuat roh kita semakin bersuka cita, membuat roh kita semakin terus dan terus menyembah Tuhan. Itu namanya ibadah yang hidup, karena di dalamnya ada roh Allah bekerja. Sebab itu saudaraku, bagaimana supaya ibadah itu hidup dan roh Allah bekerja, hadirat Allah bekerja, kita bisa masuk seperti ayat tadi mengatakan, hanya orang-orang yang kudus yang bisa melihat kemuliaan Allah, yang bisa melihat Allah. Bagaimana di dalam pujian kita merasakan kemuliaan Allah, kita bisa merasakan kehadiran Allah, kemerdekaan daripada Allah. Di sana dikatakan hendaknya hidup kita hidup di dalam kekudusan kebenaran firman Tuhan, yang artinya kita memisahkan diri dari sifat-sifat duniawi ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan, itu seharusnya ada suatu perbedaan dengan dunia ini, saudara. Nah, kita akan belajar apa yang dimaksudkan oleh Tuhan dengan dunia ini, memisahkan diri dari kegelapan dunia ini. Mari kita akan lihat di dalam 1 Yohanes pasal 2, apa yang dimaksudkan dengan dunia, saudara. Bukan dunia yang kita tinggalin ini, saudara, bukan. Kita baca dulu dalam firman Tuhan yang dimaksudkan meninggalkan atau memisahkan diri dari dunia ini. 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 sampai dengan 17 saya akan bacakan. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu, garis bawahi, keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi artinya memisahkan diri
dari dunia ini, saudara, yaitu berbicara apa yang sedang terjadi sekarang ini di dalam dunia. Berbicara tentang apa yang terjadi di dalam dunia itu, berbicara tentang sifat-sifat yang ada, manusia-manusia yang ada di dalam dunia ini, yang memiliki karakter hidup yang tidak terpuji. Yaitu di sana dikatakan masih mengikuti keinginan daging, bahkan keinginan mata, serta memiliki keangkuhan hidup. Jadi saudara, kalau kita masih memiliki hal ini dalam hidup kita, ibadah kita dikatakan tidak kudus. Dan kalau tidak kudus berarti tidak berkenan di hadapan Allah. Karena Tuhan mau ibadah yang kita lakukan itu adalah ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Ibadah yang sungguh-sungguh hidup di dalam kekudusan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat lagi saudaraku di dalam firman Tuhan. Jadi dunia berbicara tentang keinginan daging, keangkuhan mata, dan keangkuhan hidup, saudara. Alasan-alasan mengapa kita harus hidup kudus, saya cepat saja saudara. Kita belajar, tadi Tuhan mengatakan bahwa ibadah yang kudus adalah memisahkan diri dari kegelapan dunia. Dunia, kegelapan dunia berbicara sifat-sifat dunia seharusnya sudah tidak mendarah daging lagi di dalam kehidupan orang-orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Alasan mengapa kita harus hidup kudus, di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 16, karena dikatakan di sana Allah kita adalah Allah yang kudus, suci. Alasan yang kedua mengapa kita harus kudus, supaya kita berkenan dan diperkenankan Allah untuk masuk di dalam tempat yang kudus. Saudara, kalau kita lihat tabernakel di sana, saudara, untuk masuk di dalam ruang Maha Kudus, ada pintu yang harus kita lewati. Setelah kita melewati pintu, ada korban di sana, bakaran, ada kolam, ada ruang kudus. Baru setelah kita ruang kudus, kita masuk di dalam ruang Maha Kudus. Karena di ruang Maha Kudus di sana Allah kita bertahta. Jadi tidak nyelonong saudara, dari sini cut langsung ke sana saudaraku. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, supaya hidup kita berkenan di hadapan Allah, supaya pelayanan kita, pujian kita menyenangkan hati Allah, hendaknya kita sebagai orang-orang yang sudah dikuduskan dengan kebenaran tetap hidup di dalam kekudusan kebenaran itu. Karena di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-9 berkata di sana, hanya orang yang suci hatinya yang bisa melihat Allah. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena orang yang suci, yang kudus, itu yang bisa melihat Allah. Bukan melihat saja saudara, tapi bisa masuk di dalam kerajaan Allah, kerajaan surga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itulah alasan kita kenapa kita harus hidup di dalam kekudusan. Karena Allah kita kudus, supaya kita berkenan masuk di dalam tempat yang maha kudus, masuk di dalam kerajaan surga. Bagaimana supaya kita hidup di dalam kekudusan, saudara? Bagaimana supaya saya bisa hidup di dalam kekudusan? Saya mau bertanya kepada ibu, bapak ibu, kira-kira susah enggak kita hidup di dalam kekudusan? Susah ya? Sebenarnya kalau dipikir secara logika begini loh, hidup di dalam kekudusan itu sebenarnya tidak terlalu sulit. Loh, kenapa bisa Bu Pendeta? Contohnya saja, apa sih yang ada di dalam dunia ini? Dosa apa yang ada di dalam dunia? Misalnya enggak mencuri,
Loh saya enggak mencuri, susah enggak? Enggak kan? Saya enggak memfitnah, susah enggak? Enggak kan? Saya selingkuh, ini susah atau enggak sih? Sekiranya enggak loh. Hidup kudus itu sebenarnya kalau kita pikir secara logika aja, Tuhan ngajari jangan mencuri, jangan membuat patung, jangan berdusta, jangan mengingini harta sesama, istri sesama. Itu saya kira tidak terlalu susah, saudara. Jujur saja, rajin saja, setia saja, rendah hati saja. Sekiranya itu tidak terlalu susah. Masalahnya di mana? Nah, kita akan belajar bersama. Bagaimana supaya kita bisa hidup dalam kekudusan? Kita nggak usah ajak orang dulu hidup dalam kekudusan. Kekudusan itu dimulai dari diri kita dulu, diri kita sendiri dulu. Bagaimana caranya? Saya katakan tadi, susah nggak? Saya kira tidak susah secara logika. Yang susahnya karena apa? Karena kita tidak mempunyai yang namanya niat atau keinginan. Niat atau kemauan. Karena kita tidak mempunyai niat dan kemauan, hanya mempunyai keinginan. Loh, Bu Pendeta, apa bedanya kemauan dan keinginan? Beda loh saudara, beda tipis. Saya katakan tadi orang mengatakan, susah sekali, susah Bu Pendeta untuk hidup dalam kekudusan. Saya katakan kalau kita hidup dalam firman Tuhan itu enggak susah. Yang susah itu kita sendiri yang bikin diri kita susah. Karena apa? Karena kita tidak punya niat, tidak punya keinginan, kemauan, tapi hanya punya keinginan. Nah, saya akan kasih tahu apa perbedaan keinginan dan kemauan. Catat baik-baik, saudara. Apa perbedaan kemauan dan keinginan? Kalau berbicara soal kemauan, itu berbicara kesungguhan. Kesungguh-sungguhan hati mau bertindak untuk mencapai suatu perubahan hidup. Itu kemauan. Ya. Susah enggak? Enggak. Hanya kita memiliki suatu kemauan saja. Mau dengan hati yang sungguh-sungguh, mau bertindak untuk mencapai suatu perubahan. Nah, kita hanya sebatas ketika kita mendengarkan firman, banyak orang-orang kalau sudah mendengarkan firman, dia hanya berkata begini, saya ingin berubah. Saya ingin berubah, tapi enggak mau berubah. Saya katakan begini saudara, kalau yang namanya kemauan itu keluar dari dasar hati dan mau bertindak untuk mencapai suatu keberhasilan atau perubahan. Tetapi beda dengan keinginan. Sementara keinginan hanya angan-angan semata dan tidak mencapai apa-apa karena tidak mempunyai tindakan. Katakan seperti gini, sebenarnya kan kita di mana-mana ya, dengar KKR di mana-mana saudara. Kalau kita sudah dengar khotbah, kita ditemplak dosa kita. Kita bilang gini, Tuhan saya ingin berubah, kita menyesal. Tapi udah sampai di situ, tidak ada punya kemauan untuk bertindak. Ini enggak benar saudara. Makanya kita susah, harus ada kemauan. Kemauan itu mempunyai semangat yang optimal. Beda dengan keinginan. Sedangkan keinginan dia tetap semangat tetapi tidak optimal. Itu bedanya. Jadi kalau saudara dan saya mau hidup di dalam kekudusan, maka engkau harus punya tindakan, kesungguhan hati untuk mau berubah dan meninggalkan. Bukan sekedar ingin. Jadi kalau dengar khotbah saudara bukan hanya cuma ingin saja, ingin berubah. Tapi Tuhan mau saya
mau berubah. Dan saya wujudkan kemauan saya dengan tindakan saya. Kalau tadinya saya orang mudah tersinggung, contoh saja ini. Saya mau tidak akan menjadi orang yang mudah tersinggung lagi. Ada orang menyinggung kamu, kamu tertawa. Itu berarti dia mau berubah. Amin. Lihat samping kiri kanan. Tapi kalau engkau masih tersinggung, berarti hanya sebatas ingin saja engkau. Hanya dikata ingin. Ingin berubah, tetapi ganti kata ingin, saya mau, saya punya niat. Amin. Saya punya niat untuk keluar dari kegelapan dunia ini, untuk terpisah dari kegelapan dunia ini. Saya lagi tidak hidup serupa dengan dunia ini seperti dalam Roma pasal 12 ayat 2. Ada perubahan akal budi. Kalau kemarin saya suka menanggapi segala sesuatu dengan negatif thinking, maka saya mau negatif thinking saya tinggalkan menjadi positive thinking di hadapan Tuhan. Itu baru namanya orang yang diubahkan oleh Tuhan. Jadi bisa bedakan ya Bapak Ibu, kemauan dan keinginan. Siapa yang mau berubah di sini? Siapa yang mau merubah karakternya? Loh yang lain saya mau tanya, karena ya angkat dulu tangannya. Siapa yang mau berubah? Angkat, saya hitung. Benar. Siapa yang cuma ingin? Tapi harus diwujudkan dengan tindakan. Amin. Kalau dulu bulan-bulan lalu saya jadi orang yang cengeng, saya harus menjadi orang yang tegar. Amin. Ada persoalan saya mudah kecewa, ada persoalan saya mudah undur, tapi saya berubah. Saya mau. Tantangan masalah datang, saya tetap berdiri tegak di hadapan Tuhan. Saya tetap maju, saya tetap memuji Tuhan, saya tetap semangat. Itulah ibadah yang hidup. Kita bisa menghasilkan hidup yang kudus dan hidup di dalam kekudusan. Ada dua hal yang saya akan sampaikan saudara. Tadi bagaimana saudara supaya kita bisa hidup dalam kekudusan? Kekudusan bisa terjadi dalam hidup kita jika kita memiliki kemauan, niat yang sungguh-sungguh keluar dari dasar hati, mau bertindak meninggalkan kegelapan dunia ini. Kita bisa berhasil hidup dalam kekudusan. Yang pertama, apabila kita memiliki kemauan yang sungguh-sungguh dari hati dan mau bertindak untuk berubah. Katakan, saya mau berubah. Nyaring-nyaring. Kembali dari tempat ini, saya mau berubah. Saya yang tidak teguran sama suamiku, saya mau berubah. Betul? Saya yang suka ngomel-ngomel berubah. Ya. Saya mau berubah. Begitu loh. Bertindak. Berubah tidak lagi hidup di dalam kedagingan. Hawa nafsu daging. Apa itu hawa nafsu daging? Galatia pasal 5 ayat 19 sampai dengan 21. Baca ayat ini saudara, kalau ada di dalam hidup kita, kita berkata hari ini saya mau berubah. Galatia pasal 5 bisa ditayangkan, Bapak Ibu sendiri baca dan nanti saya bacakan. Galatia pasal yang kelima ayat 19 sampai 21. Nanti kita katakan saya mau berubah dari hawa nafsu daging dan ini tidak ada lagi dalam hidup saya. Sudah? Ayat 19 sampai 21. Jemaat baca. 1, 2, 3. Hawa nafsu, penyembahan berhala,
sihir, perseteruhan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya ini ku peringatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal ini siapa yang melakukan hawa nafsu yang ada di dalam Galatia, ia tidak, jangan melihat, sudah masuk dalam kerajaan surga. No way. Kalau dulu saya orang yang suka hidup dalam percabulan, kecemaran, hawa nafsu daging, penyembahan berhala, suka ke dukun-dukun, sihir, amarah, kepentingan diri sendiri, kedengkian atau kebencian, suka mabuk-mabuk, pesta pora dan lain sebagainya. Hanya orang yang kudus bisa masuk di dalam kerajaan surga. Orang yang hidup di dalam kedagingan tidak akan pernah masuk. Tapi di sini tidak ada pemabuk ya. Pejudi tidak ada. Berubah saudara. Saya dulu minum 1 botol. September botol bir, no way. Aku mau tinggalkan. Suka pesta pora. Hidup suka mengadakan kerusuhan. Roh pemecah itu ya itu saudara. Suka nyambung sana nyambung sini, nggak jelas. Ya. Itu roh pemecah. Kalau dulu saya suka nyambung sana nyambung sini untuk memecahkan, maka saya akan mau tinggalkan itu dan saya mau nyambung sana nyambung sini untuk kebenaran firman Tuhan. Amin. Saya mau kasih tahu saudara, nggak usah kita urusin anaknya orang, urusin diri kita. Nggak usah kita urusin keluarga orang lain, urusin diri kita sendiri. Itu jauh lebih baik. Ya. Gak usah urusin siapa-siapa, biarkan dia punya urusan sama Tuhan. Kita urus diri kita. Kita masing-masing menjaga kekudusan kita dengan Tuhan, supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita bisa berhasil untuk mencapai kekudusan? Yang kedua, yang pertama tadi, apabila kita memiliki kemauan yang sungguh-sungguh dari hati dan mau bertindak untuk berubah. Yang kedua saudara, apabila kita mau berjalan dalam pimpinan Roh Kudus dan meminta Roh Kudus memimpin langkah kita. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, memang untuk mengadakan satu perubahan hidup itu tidak mudah kalau kita tidak punya kemauan. Yang kedua, itu juga tidak akan bisa terjadi walaupun kita mempunyai kemauan yang tinggi, kalau kita tidak memberi diri kita dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang bisa mengubah kehidupan kita, menolong hidup kita, membawa perubahan yang besar di dalam hidup kita. Sebab itu saudara, kita harus mau dituntun, mau berjalan, mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita tidak mau dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus, kita tidak akan bisa mencapai yang namanya kekudusan. Karena di dalam firman Tuhan, ketika kita memberi diri kita, mau dituntun oleh Roh Kudus, di dalam Roma pasal 8 ayat 26 berkata, Roh Kudus akan membantu kita di dalam kelemahan kita. Amin. Dia akan membantu kita di dalam kelemahan kita. Kelemahan kita apa? Coba lihat masing-masing, kelemahanmu apa saudara? Kita semua punya kelemahan dan kelebihan ya. Kelemahan saya, coba perhatikan. Begini saudara, kita harus tahu titik kelemahan kita. Orang yang tahu titik kelemahannya, dia tidak akan mudah menghakimi orang lain. Betul atau betul? Betul atau betul? Orang yang tahu kelemahannya, kekurangannya, dia tidak akan mudah
untuk merendahkan orang lain atau menghina orang lain, karena dia tahu. Nah, sebab itu kita semua ini, sepandai-pandainya kita, sepintar-pintarnya kita, kita pasti punya kelemahan. Hati-hati dengan kelemahan kita, karena iblis itu mencari kelemahan-kelemahan kita untuk dia masuk dan memperrendahkan diri kita. Sebab itu kalau kita tahu di mana titik kelemahan kita, kita minta Roh Kudus menuntun langkah kita. Amin. Roh Kudus pimpin saya, di dalam kelemahan saya engkau tolong. Di situ dikatakan di dalam kelemahanmu Roh Kudus akan membantu engkau untuk berdoa. Coba baca, tayangkan dulu Roma pasal 8 ayat 26. Semua baca. 1, 2, 3. Demikian juga roh kita dalam, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada. Amin. Beri diri kita, katakan Roh Kudus, saya mau dituntun. Roh Kudus, saya minta pertolongan, saya tidak sanggup, saya punya kelemahan, saya mudah tergoda, saya mudah tergiur dengan dunia ini, saya mudah jatuh di dalam dosa percabulan, saya mudah jatuh di dalam kecemaran hawa nafsu, saya mudah lari kepada dukun-dukun, saya mudah marah dan lain sebagainya, saya mudah terpengaruh. Hari ini engkau katakan, Roh Kudus, saya mau berubah, tapi tuntun langkah saya. Tuhan tidak pernah memaksakan kita, Dia menawarkan mau atau tidak. Kalau mau, monggo, aku tuntun engkau. Ya, mau masuk surga, monggo, kalau engkau mau aku tuntun. Roh Kudus mau tuntun kita. Kadangkala kita tidak mau, kita maaf kata saudara, kita sok kuat, Pak, jalan sendiri tanpa Tuhan, kita jalan aja. Ya, orang yang merasa dirinya kuat itu nggak pernah berdoa, nggak pernah menyembah, nggak pernah bersekutu dengan Tuhan, itu merasa kuat, saudara. Ingat dalam firman Tuhan, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tapi terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Minta Roh Kudus, karena di dalam firman Tuhan berkata dalam Yohanes 16 ayat yang ke-8, salah satu tugas daripada Roh Kudus adalah Ia menginsapkan dunia akan dosa. Kalau hidup kita dituntun oleh Roh Kudus, Roh Kudus di dalam kita, Dia akan memberikan kesadaran, insaf. Ada banyak orang cuma ingin sampai menyesal, cuma menyesal, tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi orang yang dipimpin oleh Roh Kudus akan ada keinsapan, insaf, sadar akan kelemahan dan kekurangannya, dan dia mau bertobat, dia mau berubah di hadapan Tuhan. Insaf, saudara. Sadar. Saudaraku, saya ini orangnya kalau sudah sakit, ya saya sakit selama hampir 2 minggu, saudara. Asam lambung tinggi, susah tidur, ya, susah makan, susah semuanya. Saya itu berdoa, karena kalau lagi naik asam lambung sama mah ternyata beda, saudara. Saya kena bukan apa namanya, grade, ya. Jadi kalau dia naik begini, saya susah tidur, nyeseknya di sini, saudara. Jadi kalau sudah dia nyesek, saya duduk. Saya pikir kalau saya tidur nanti saya mati karena disesek gitu ya. Jadi saya duduk lagi. Oh Tuhan, jangan dulu saya mati. Ya, bukan takut mati, saudara. Saya pikir begini, Tuhan, masih banyak hal yang harus saya kerjakan. 2 minggu, saudara. Tapi puji Tuhan, di sini saya sudah keringatan. Padahal setiap khotbah nggak pernah keringatan karena kondisi tubuh, saudara. Bagaimana? Karena selama 2 minggu hanya makan bubur saja. Saya percaya Tuhan sudah menyembuhkan lambung saya. Amin. Saya katakan, Roh Kudus tuntun, aku tidak sanggup, Engkau tahu kelemahan tubuhku, tapi saya percaya Roh Kudus akan memberikan saya kekuatan untuk bisa melewati masa-masa kelemahan hidupku ini. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mulai mengambil suatu keputusan. Saya mau Tuhan,
hidup di dalam kekudusan. Coba kita kembali pada poin pembacaan yang awal tadi, Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14. Kenapa kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan? Karena Allah kita kudus, supaya kita bisa melihat, kita bisa masuk ke tempat yang kudus, menikmati hadirat Tuhan, menikmati kuasa Roh Kudus. Kita nggak bisa akan menikmati hadirat Tuhan, menikmati bagaimana Roh Kudus bekerja kalau kita hidupnya tidak kudus, saudara. Kita masih hidup dalam kedagingan kita. Kita masih bergaul. Tuhan mencintai orang-orang berdosa, tapi Tuhan tidak pernah mau kompromi dengan dosa. Ingat itu, saudara. Dia tidak mau kompromi. Harus ada perpisahan. Mari kita pisahkan diri kita dari dunia, dari hawa nafsu daging dunia ini. Seperti yang di Galatia tadi. Mungkin saudara mengatakan, saya enggak bisa. Kalau engkau mau hari ini, katakan, Tuhan saya mau. Saya mau. Roh Kudus tuntun saya, ubah saya. Mari kita bangkit berdiri. Ubah saya Roh Kudus. Jangan terus tinggal di dalam kegelapan dunia ini, saudara, kalau mau hidup kekal bersama dengan Tuhan. Jangan mau terus tinggal di dalam kegelapan dunia ini, karena engkau dan saya akan menderita sengsara dalam kematian yang kedua. Hanya orang-orang yang kudus yang bisa melihat, menikmati, merasakan hadirat Allah. Mari kita datang Tuhan hari ini. Kalau hari kemarin saya hanya memiliki keinginan, sampai keinginan dan hanya menyesal, tetapi tidak punya tindakan. Hari ini Tuhan, saya tahu saya banyak kelemahan, saya banyak kekurangan saya, dan saya mau mengambil suatu keputusan untuk saya mau berubah. Kalau kita dulu seorang pemabuk, berubahlah. Kalau dulu kita seorang rentenir, berubahlah. Kalau kita dulu orang yang suka pesta pora, berubahlah. Suka pergi ke dukun, berubahlah. Suka hidup dalam perselisihan, kedengkian, perpecahan, berubahlah. Hari ini ada Roh Kudus di tengah-tengah kita. Kita minta kepada Tuhan, pegang tanganku ya Roh Kudus. Angkat tanganmu dan engkau tundukkan kepalamu. Engkau introspeksi diri di mana kelemahan-kelemahan kita selama ini. Dan minta Roh Kudus menjamah hidup kita. Ya nama ya na ya rala wa syakarala nama ya kasanaya. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari. Amin. Minta Roh Kudus. Ku tak dapat jalan sendiri. Amin. Tanpa Roh-Mu. Bawalah hidupku kepada jalan kebenaran, agar aku tidak tersesat, agar aku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu, mengikuti jalan-Mu. Kudus, 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 kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simponi indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beriman
Dialunkan musik, dialunkan saudara, engkau berdoa di hadapan Tuhan. Maukah engkau diubah oleh kuasa Roh Kudus? Maukah kita meninggalkan kegelapan dunia ini? Jika engkau mau, datanglah saat ini kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, Engkau tahu kelemahan dan kekuranganku, kesanggupanku. Tuntunlah langkahku untuk berjalan di dalam kekudusan-Mu ya Tuhan. Kalau selama ini aku hidup di dalam kecemaran, hawa nafsu daging, kedengkian, kemabukan, pesta pora, perselisihan, iri hati, saya mau meninggalkan semuanya itu. Namun saya minta Roh Kudus pegang tanganku setiap hari, agar aku memiliki suatu perubahan lepas perubahan di dalam hidupku. Aku tidak lagi hidup di dalam kecemaran, tetapi aku hidup di dalam kekudusan. Karena hanya orang-orang yang hidup di dalam kekudusan yang bisa melihat Allah. Belum terlambat bagi kita untuk mengubah hidup kita, asalkan kita mau diubah oleh Tuhan. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami dengan sungguh-sungguh. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Sekali lagi, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Ini hidup kami, ini kelemahan dan kekurangan kami. Kami menyadari secara manusiawi kami tidak mampu, tapi kami percaya Roh Kudus, ketika kami mau diubahkan, maka Engkau akan mengubahkan kami, menolong dan memampukan kami. Pegang terus tangan kami Roh Kudus, tuntun terus kami ke jalan-Mu yang benar, sehingga kami mampu hidup di dalam kekudusan seperti Engkau Allah yang kudus, supaya kami bisa melihat kemuliaan, melihat kerajaan-Mu, masuk di dalam kerajaan surga yang Engkau sudah sediakan. Hari ini kami mengambil keputusan Tuhan untuk kembali dari tempat ini. Kami mau berubah. Kami bukan lagi orang yang membawa roh pemecah, kedengkian, iri hati, sakit hati, kecewa, hidup dalam kemabukan, pesta pora. Tapi kami mau hidup di dalam kasih, kerendahan hati, perdamaian, sukacita, kerukunan, cinta kasih, kemurahan. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau yang bisa mengubah kami. Kami bersyukur biarlah firman-Mu yang hamba sudah sampaikan,
Engkau akan tanamkan di dalam hati dan pikiran kami, sehingga setiap hari ada perubahan lepas perubahan terjadi dalam hidup kami. Namamu dipermuliakan, dan ibadah kami, hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami diperkenan untuk masuk di dalam kerajaan surga yang Engkau sudah sediakan bagi kami yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan. Terima kasih buat Bu Gembala yang sudah menyampaikan firman-Nya. Luar biasa sekali. Ada satu yang disampaikan oleh Bu Gembala tadi yang membuat saya sangat sekali diberkati, yaitu orang yang tahu apa kekurangannya, ia tidak akan mudah menghakimi orang lain. Dan itu memang betul saya alami. Dulu saya orang yang suka menghakimi. Bahkan ketika saya dihina ataupun disakiti, saya mudah sekali menghakimi orang lewat Facebook. Sekarang Bapak Ibu lihat, saya tidak pernah buka Facebook. Jangankan buka, melihat saja saya sudah gak pernah. Sejak saya punya hubungan pribadi dengan Tuhan, bahkan melakukan baca firman yang sudah disuruh oleh Bu Gembala, saya lakukan. Roh Kudus itu betul-betul ada dalam hati kita Bapak Ibu. Kita tidak mudah menghakimi orang lain, karena kita tahu kita punya kekurangan. Kita sama-sama diselamatkan oleh Tuhan pada saat ini. Terima kasih Bu Gembala buat firman-Nya, kami sangat sekali diberkati pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita semuanya untuk bangkit berdiri. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan telah memimpin ibadah dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Tuhan akan memberkati seluruh sidang jemaat yang hadir. Tuhan juga memberkati pelayan-pelayan-Mu yang saat ini sudah melayani dan mereka akan melanjutkan ibadah raya kedua. Tuhan akan tolong beri kekuatan kesehatan bagi kami Tuhan. Bahkan juga jemaat-Mu yang akan kembali datang beribadah di tempat ini, Tuhan akan juga menuntun langkah mereka. Bapakku yang di surga, biarlah saat ini kami bersyukur buat kehadiran-Mu dalam ibadah kami yang mengubahkan hidup kami menjadi baru di dalam Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan, bersyukur buat Ibu Kalsum yang Kau sudah berikan umur panjang baginya. Tuhan akan memberkati terus Ibu kekasih kami, berikan kekuatan kesehatan di masa tuanya sehingga dia selalu setia mencari Tuhan. Memberkati anak kami Amel Lia Marpaung Tuhan, yang juga Tuhan telah memberikan umur panjang. Tuhan memberkati masa remajanya di dalam bidang studinya, memberkati kedua orang tuanya yang membimbing mereka. Biarlah mereka senantiasa dekat dengan Tuhan. Kami berdoa buat ulang tahun pernikahan Bapak Tander dan Ibu Kristina. Biarlah Tuhan akan memberkati rumah tangga mereka. Biarkan mereka boleh setia terus di dalam Tuhan. Mereka diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa buat kota kami Bontang yang ada Tuhan. Di masa pandemi ini kami tetap kuat dan sehat di dalam Tuhan. Kami tetap mencari Tuhan. Dan biarlah Tuhan
Engkau nyatakan kuasa-Mu sehingga COVID-19 tidak terus berkuasa di dunia ini. Di dalam kehidupan anak-anak Tuhan Engkau berikan kekuatan, kesehatan, sehingga kami sebagai orang-orang yang percaya darah Yesus dinyatakan, dan kami terus berkemenangan di dalam Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19, Tuhan akan tolong nyatakan kuasa, memberikan kesembuhan bagi mereka. Bahkan juga medis yang ada, Tuhan berikan hikmat untuk menemukan vaksin yang ada, untuk Tuhan membuat suatu kesembuhan lewat ini semuanya. Nama Tuhan dipermuliakan. Bangsa dan negara kami, mulai dari Bapak Presiden sampai pada jajaran bawahan, Tuhan Engkau akan tolong dan memberikan mereka kemampuan dan kekuatan, hikmat memimpin bangsa ini. Terima kasih Bapakku yang baik. Sebentar jemaat Tuhan akan kembali. Tuhan akan melindungi dan memelihara hidup mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu dan angkatlah tanganmu. Pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan daripada Roh Kudus akan menyertai kita. Tuhan akan melindungimu dan memberkatimu. Tuhan akan membawa engkau naik dan bukan turun. Apa saja yang kau perbuat, dibuat Tuhan berhasil. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin.